serahkan kesempatan ini kepada beliau Ustaz Ibrahim Mahmud untuk menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat 10 di surat As-Samus ini, tentunya yang pagi hari ini kita kesempatannya dipersilakan untuk Mas Bro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha, dan demi cahayanya yang menyinari, wal qamari, menyinari di pagi hari yang begini, namanya waktu duha. Wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, apabila bulan itu mengitari, ya matahari itu, wan nahari, dan demi siang. Ini semuanya demi-demi ya, ini sumpah ya. Idza jallaha, apabila telah menampakkannya, wal laili, dan demi malam, idza yaghshaha, apabila telah menutupi malam itu kepada matahari, was-samai, dan demi langit, wa ma banaha, dan apa yang banaha, dibangunnya, wal ardi, dan demi bumi, wa man tohaha, dan apa yang telah dihamparkannya, wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang telah menyempurnakan Allah kepada jiwa itu, fa alhamaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu, fujuraha, potensi fujurnya buruk, wa taqwaha, dan potensi taqwanya atau baiknya. Qad sungguh aflaha, telah berbahagia, man orang yang zakkaha, telah membersihkan dirinya, wa qad khaba, dan sungguh rugi, man orang dasaha, yang telah mengotorinya. Wallahu a'lam bimuradi, dan Allah yang paling tahu tentang maksud daripada ayat-ayat yang kita akan kaji dan bahas ini. Hadirin bapak-bapak jamaah peserta tadabbur yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Asy-Syams ini surat yang amat sangat luar biasa. Dia bercerita kepada kita tentang berbagai macam kebaikan dan pentingnya melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, serta menghindari keburukan-keburukan. Ketika Allah mau menegaskan kepada kita tentang kebaikan dan agar kita menjauhkan dengan keburukan, diawali dengan sumpah-sumpah ini. Jadi ayat-ayat ini semuanya terkait dengan sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Jadi wawunya adalah wawu qasam. Wawu qasam ini artinya wawu sumpah. Dan Allah itu ketika bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan sesuatu itu penting. Sesuatu itu membutuhkan perhatian kita. Demi matahari. Matahari itu penting bagi kita. Bahkan dia juga menjadi sarana kehidupan kita. Ketika Allah bersumpah dengan waktu duha itu penting. Bahkan waktu duha itu adalah waktu-waktu yang amat sangat baik. Ya, ketika kita memulai pagi hari kita dengan beribadah melalui sholat duha. Ya, melalui ibadah sholat duha. Bahkan sholat duha itu dikatakan sebagai ibadah yang menegaskan bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi sholat duha itu sholat syukur, ya, bukan sholat mendatangkan rezeki. Tetapi karena kita sering bersyukur, maka rezeki itu datang. Ya, bahwa di dalam hadis dikatakan likul disulani, bagi setiap sendi dalam diri kita itu maka sedekah, ada sedekahnya. Dan di dalam hadis yang lain bahwa dalam diri kita itu ada sekitar 360 sendi. Ya, kalau nggak percaya nanti hitung sendiri aja, gitu kan. Bahwa dalam diri kita itu menurut seorang pakar ada 360 sendi. Dan kalau setiap sendi itu kita minimal lah istilahnya, kita zakatin 2000 saja, karena masuk kamar mandi itu kan buang air kecil itu berapa? 2000 misalnya. 360 itu berarti berapa? 2000 kali 360 berapa?
720.000 sehari kita untuk menzakati sendi-sendi tubuh kita. Ya, berarti kalau sehari 720.000 ngezakatin sendi doang, kira-kira sebulan berapa? 7 kali 3 berapa? 21. Jadi berapa? 21 juta lebih. 21 juta untuk zakat apa doang, Pak? Zakat sendi doang. Itu baru sendinya, Pak. Belum mata kita melek merem gitu lah ya. Belum mulut kita bisa bicara, belum telinga kita bisa mendengar. Padahal telinga kita kalau nggak bisa mendengar, yaitu kita butuh alat pendengaran yang pakai baterai gitu. Ya, udah kita kadang-kadang nggak betah, 24 jam nempel di telinga. Udah kita harus bayar beli baterainya. Kalau satu 10.000, 20.000, ya itu pun berlaku cuma 1 hari, kali sebulan lagi, wah udah banyak sekarang. Artinya, bayangkan kita 21 juta untuk sendi doang. Kali setahun berapa? Ya, 21 juta kali misalkan 10 saja, udah 240 juta. Kali selama kita hidup kira-kira. Yang udah 60 tahun hidupnya itu zakatnya sedikit itu berapa? Ya, yang sudah 50 tahun hidupnya. Makanya ini sholat duha itu juga ada dari sisi ini. Kalau saya lihat, kalau ingin melancarkan tentang peredaran darah kita, ingin melancarkan tentang gerakan-gerakan sendi kita, ya sendi kita harus dikasih pelumas. Pelumas itu salah satunya adalah sholat kita kepada Allah. Maka kata Nabi, cukup 2 rakaat di waktu pagi sebagai bentuk zakatmu, sebagai bentuk sedekah terhadap sendi-sendi itu. Jadi ternyata bisa dibayar ya 360 sendi itu hanya dengan berapa? 2 rakaat. Makanya waktu duha ini termasuk waktu yang terbaik yang luar biasa. Ustaz, gimana kalau kita sekarang sudah ngaji tapi nggak pakai sholat duha? Kebayar kalau sudah ngaji. Nggak sholat duha juga nggak apa-apa. Bablas misalkan kita ngaji nih, duhanya lewat sampai jam 10 sampai jam 12. Nggak sholat duha, kebayar. Karena kita kemarin sudah bahas kan bahwa satu huruf atau satu ayatnya di dalam kita dalam Al-Quran mentadabbur satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada ibadah sunnah 100 rakaat. Bahkan kalau kata Ibnu Umar, majlisul ilmi khairum min ibadati sittina sana. Ya kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi bapak-bapak kalau merasa dulu kurang ibadah, merasa dulu kurang amal, ya kalau kita lihat keutamaan majlis ilmu untuk menutupi amal kita itu cukup sering-sering duduk di mana? Di majlis ilmu. Benar. Coba hadis-hadis tentang majlis ilmu baca. Jadi kalau kita merasa dulu kurang amal, merasa dulu kita kurang ibadah, Pak, dan kita ada kesempatan sekarang ingin menutupi amal kita, ingin menutupi ibadah kita, sering-sering duduk di majlis ilmu. Majlisul ilmi khairum min ibadati sittina sana. Majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Saya tanya ada di sini yang pernah ibadah 60 tahun gak berhenti ada tidak? Robo-robo kadang-kadang gitu ya. Ya ibadah 60 tahun gak berhenti. Jadi luar biasa majlis ilmu. Apalagi majlis ilmu Quran. Yang jadi begitu ini wasam siwuha. Allah juga bersumpah dengan wal qamari. Ya, kita bahas ya. Wal qamari dengan bulan-bulan. Bulan pun penting bagi diri kita. Ya Rasulullah ditanya tentang bulan, yas'alunaka anil ahillah. Ya Rasul tanya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan. Qul hiya mawaqitul nas, katakan Muhammad, kata Allah, bulan itu adalah merupakan apa? Waktu, penunjuk waktu bagi manusia. Jadi penunjuk waktu itu ada qamar, ada bulan. Ada penunjuk waktu itu ada samsu, ada matahari. Ya, ada matahari. Cuma yang aneh kita itu kadang-kadang begini. Ya, yang aneh itu bahwa kalau di dalam bulan Ramadan menentukan puasa itu berdasarkan matahari, berdasarkan bulan. Kita puasa itu berdasarkan apa? Bulan. Harus hilang. Puasanya, kalau udah ibadah puasanya apa? Penentuan bulan puasanya bulan ya, hilal.
dalam bulan puasanya kita puasa itu berdasarkan peredaran matahari atau bulan? Matahari. Terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tapi menentukan tentang bulan Ramadannya pakai apa? Kan aneh ya. Kita mau puasanya melihat hilal, tapi praktek puasanya patokannya kepada mana? Kenapa nggak patokannya kepada bulan? Nanti nunggu bulan. Pas kita tidak makan nunggu bulan hilang, pas kita mau makan nunggu bulan terbit gitu loh. Kenapa saudara hakim kira-kira? Ini kan unik juga kalau kita kaji gitu loh, unik gitu. Kita mau bulan Ramadannya nungguin hilal. Makanya dikeker tuh hilal, udah muncul atau belum? Ya, tunggu hilal. Tetapi ketika kita sudah masuk Ramadan, kita puasa kita berdasarkan peredaran, bukan lagi berdasarkan peredaran apa? Bulan. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa bisa begitu? Puasanya siang hari, betul. Salah satu jawabannya itu. Ada lagi nggak yang lain? Karena puasa kita di siang hari. Itulah hebatnya, ya, bahwa kita itu mengendalikan hawa nafsu itu, mengarahkan hawa nafsu itu yang paling berat salah satu di siang hari. Karena inti puasa al-imsak, menahan diri, dan untuk pertahanan diri itu yang paling berat di siang hari. Ya, siang hari kita nahan diri kita tidak makan siang hari, kita nahan diri tidak minum siang hari. Kita juga kadang-kadang ketika energi kita terkuras di mana? Di siang hari. Aktivitas padat itu di siang hari. Karena inti puasa itu al-imsaknya, dan imsak itu amat sangat terasa ketika dilakukan di mana? Di siang hari. Kalau malam hari kan tinggal tidur doang. Tinggal tidur doang, selesai. Nggak ada tekanannya. Esensi imsaknya itu nggak ada nantinya. Kalau malam hari nggak ada. Tapi kalau siang hari kan masya Allah, luar biasa berarti. Itulah esensi puasanya kan. Karena dia esensi puasanya di situ. Di siang hari, terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi wal qamari idza tala'a, wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang urgensi berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Tapi kenapa Allah itu menampakkan dengan sumpah-sumpah? Jadi sekali lagi saya ingin katakan, ayat-ayat tentang sumpah ini menunjukkan pertama pentingnya benda-benda ini untuk jadi perhatian manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya nggak sih? Pak, Allah itu pertama kali membuktikan tentang eksistensi dirinya sebetulnya dengan hal-hal yang bersifat rasional. Jadi disuruh kita memperhatikan matahari, memperhatikan bulan, memperhatikan bumi, memperhatikan pergantian siang dan malam. Itu sebetulnya bukti Allah yang empiriknya. Jadi sebetulnya agama ini sudah menjelaskan kepada kita tentang eksistensi Allah itu, tentang kebenaran agama ini. Sebetulnya pertama dengan bukti-bukti empirik, bukti-bukti rasional. Cuma kadang-kadang orang-orang kafir pada saat itu menolak sebetulnya bukti-bukti rasional itu. Maka mereka kadang-kadang meminta bukti yang irasional, bahkan suprarasional. Kenapa nggak turun malaikat ke bumi ngirimin kepada Muhammad Quran, Muhammad ini Quran, dan ketika malaikat turunin Quran itu kami menyaksikan gitu. Kami menyaksikan. Atau kenapa tidak Nabi itu dari golongan malaikat, atau Allah kasih jalan dari bumi ke langit sehingga kami nanti bisa naik ke langit dan melihat bagaimana malaikat. Jadi mereka kadang-kadang ketika dikasih bukti rasional, empirik, mereka minta bukti yang supra rasional dan irrasional. Jadi sebetulnya ayat-ayat tentang bintang, tentang matahari, tentang itu dalam Quran itu menunjukkan agama ini sudah memberikan bukti kebenarannya, bukti-bukti rasional. Sudah menjelaskan tentang Allah itu secara rasional, bahwa itu semua menunjukkan tentang adanya Allah.
ma'rifatullah itu pertama dengan apa? Ma'rifatul alam. Jadi cara kita mengenal Allah itu pertama dengan ma'rifatul alam, mengenal tentang alam ciptaan. Baik ciptaannya yang global maupun penyempurnaan ciptaan. Jadi tentang alam yang menunjukkan tentang bukti Allah. Sempurna bentuk alamnya juga menunjukkan tentang bukti adanya Allah. Karena tidak mungkin alam ini bergerak dengan sendiri tanpa ada yang menggerakkan. Makanya kan ketika terjadi gerhana matahari, ada sholat gerhana matahari. Ketika ada gerhana bulan, ada sholat gerhana bulan. Untuk menunjukkan apa? Bahwa gerhana itu terjadi atas takdirnya Allah, atas kehendak Allah. Matahari kan, baik itu cahayanya, panasnya sedang, dinginnya sedang, terbitnya gak pernah kesiangan, baliknya lagi gak pernah terlambat gitu. Ini kan dasar, datangnya tidak pernah kesiangan, perginya tidak pernah terlambat, dia terus. Nah ini kan gak mungkin kalau tidak ada yang menggerakkan. Ini kan sistemnya dasar seperti itu. Jadi itu bukti-bukti. Jadi kita tidak akan mengenal Allah sebelum kita mengenal terhadap ciptaan. Jadi ma'rifatullah itu, cara mengenal Allah itu kan banyak sebetulnya. Satu, cara mengenal Allah itu pertama dengan namanya, dengan ciptaannya. Ini namanya ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Yang kedua dengan firman-Nya, namanya ayat tanziliyah. Ayat tanziliyah. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan dua ayat. Ayat kauniyah, ciptaannya, baik yang global maupun detil penyempurnaan ciptaannya, maupun kita bisa mengenal Allah dengan ayat-ayat tanziliyah yang kita baca di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang kafir itu begitu banyak menjelaskan tentang Allah itu ada dengan bukti ciptaannya, tapi mereka meminta bukti-bukti yang irasional dan suprarasional. Nah, sekarang balik lagi, mereka rasional. Balik lagi, padahal kan tentang matahari, tentang bulan sudah rasional, sudah empirik. Mereka sekarang kadang-kadang minta bukti-bukti kebenaran Islam dengan rasional. Seolah-olah Islam tidak rasional. Padahal awal pertama pembuktian tentang Allah itu ayatnya ayat-ayat rasional. Yaitu itu tentang itu. Sekarang mereka minta bukti-bukti rasional. Ya terkait dengan masalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, sumpah-sumpah ini ada juga ulama yang memahaminya sumpah terkait matahari ya dan lain-lain ini sebagai permisalan, sebagai majas. Matahari itu sebagai majas tentang terang benderangnya ajaran Islam, tentang terang benderangnya cahaya Islam. Jadi Islam itu seperti matahari. Makanya sebetulnya tentang kebenaran Islam tidak perlu pembuktian. Seperti halnya matahari tidak perlu membuktikan kalau aku ini terang. Kira-kira matahari perlu nggak memudah gitu? Aku terang, aku ini perlu nggak matahari ngomong gitu? Perlu nggak Pak sebetulnya kira-kira? Nggak perlu. Tanpa matahari bicara pun kita semuanya akan tahu bahwa matahari itu apa? Terang sebetulnya. Sebetulnya Islam itu begitu. Tanpa kita banyak memudah, tanpa kita banyak berargumentasi pun, orang yang menggunakan akalnya dengan jernih, menggunakan hatinya dengan jernih, akan tahu kalau Islam itu adalah agama yang benar, karena bersumber dari wahyu, bersumber dari Allah yang maha benar, ya dari Allah yang maha benar, al-haq. Maka Islam itu adalah agama yang hak. Makanya orang-orang dulu, ya ketika awal Rasulullah berdakwah di Mekah, bagi orang-orang yang objektif di dalam menilai kebenaran, mereka menerima dakwah Nabi tanpa Nabi mengeluarkan banyak argumentasi. Mereka banyak juga yang menerima. Apalagi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku mengajak seseorang untuk masuk Islam, ya, dan menyeru orang kepada Islam, melainkan antara orang dengan Islam itu pasti ada jarak, pasti ada perdebatan dulu. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, maka antara ajakan Rasul dengan keislamannya tidak ada jarak. Padahal Abu Bakar
Siddiq pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Tapi begitu Rasul menyambut mereka, menyambut Abu Bakar kepada keislaman, tidak ada jarak. Dan setelah masuk Islam, Abu Bakar itu orang yang tidak pernah ada jarak antara ajakan kebaikan Rasul dengan Abu Bakar. Nggak ada jarak. Kalau kata Rasul, sedekah hari itu juga nih, nggak ada jarak antara ajakan Rasul dengan kebaikan. Makanya surat 35 ayat 32 itu di poin terakhirnya sahabiqun bil khairat, ada ulama tafsir yang menegaskan itu terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dengan As-Siddiq itu karena orang yang selalu membenarkan terhadap apa yang bersumber dari Nabi. Bahkan Abu Bakar itu kan ada dua makna. Satu, bakar itu artinya perawan. Yang kedua, bakar itu artinya mukroh, artinya pagi-pagi. Dan Abu Bakar adalah orang yang punya anak perawan, Aisyah dan Asma. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang selalu pagi-pagi, maksudnya orang yang selalu terdahulu di dalam berbuat kebaikan. Makanya Abu Bakar, bapaknya anak perawan, Abu Bakar adalah orang yang selalu paling dahulu di dalam melaksanakan kebaikan. Itu Abu Bakar. Nah, jadi menurut Tohir Ibnu Asyur bahwa ayat terkait sumpah ini adalah merupakan permisalan yang merupakan tentang majas bagi terangnya ajaran Islam yang memancarkan cahayanya ke seluruh dunia seperti halnya matahari, ya, seperti halnya matahari. Dan memang Islam itu memang tujuannya begitu. Tujuannya itu adalah liyukhrijan nas minaz zulumati ilal nur. Islam itu kan dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Karena begitu memang. Ya, Rasul itu diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Quran itu diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Termasuk agama Islam itu dikeluarkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Makanya kegelapan itu ya disebut pada masa lalu namanya jahiliyah. Dan sedangkan Islam itu adalah merupakan nur, cahaya yang bisa mengeluarkan manusia dari tersebut. Dan itulah tujuan daripada ajaran Islam, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumati. Ya, surat Al-Baqarah ayat 257 kan menegaskan ini. Ini banyak ayatnya, ya. Contoh surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 257 bahwa Allah itu adalah pelindung orang beriman yang Allah menurunkan agama, menurunkan Quran dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Itu surat Al-Baqarah ayat 257. Ya, setelah ayat kursi kan 255, 256, kemudian 257. Yang kedua adalah surat Ibrahim, ya, bahwa Quran itu diturunkan dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ibrahim ayat 1. Ya, Ibrahim ayat 1 itu kan ayatnya terkait dengan Quran. Dan Quran diturunkan Allah tujuannya adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilal nur. Ini ulama menggunakan itu. Ini permisalan saja. Cahaya matahari itu seperti cahaya Islam yang ingin menyibak berbagai macam kegelapan. Tetapi orang-orang kafir ini kan punya tujuannya beda. Justru dia ingin mengeluarkan umat manusia dari cahaya kepada kegelapan. Makanya disebut dengan yudfi'u nurullah bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, memadamkan cahaya Allah dengan program-program mereka, memadamkan cahaya Allah dengan strategi-strategi mereka. Tetapi Allah justru nanti yang akan kembali memancarkan cahaya. Karena kalau cahaya itu sudah muncul tidak bisa ditutupi dengan gelap. Justru gelap itu akan tersingkap, ya, tersingkap dengan munculnya matahari. Malam ini kan kegelapan, tapi begitu matahari terbit maka hilang gelap itu. Begitupun sebetulnya dengan Islam. Islam itu punya cara untuk menerangkan. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hakim.
Ya, itu 14 ayat yang ke-1. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya lebih dalam lagi tentang kegelapan di sini, Allah menggunakan kalimat plural. Ya, betul nggak Pak? Allah menggunakan kalimat apa? Plural, jamak, zulumati. Tapi untuk cahaya ini Allah menggunakan kalimat apa namanya? Kalimat mufrad, tunggal, an-nur. Lihat kalimatnya coba. Litukhrijan nasa minaz zulumati. Kalimat plural, jamak muannas salim. Tapi untuk kalimat cahaya Allah menggunakan kalimat tunggal, ilan nuri, zulumati ilan nuri. Itu di mana-mana ayatnya begitu. Ini menunjukkan kegelapan itu banyak modelnya, tapi kalau cahaya itu cuma satu modelnya, Islam doang. Cahaya itu cuma satu, Islam. Jadi kalau mau nyari cahaya kepada yang lain, gak bakalan ketemu. Cahaya itu cuma satu, Islam. Sedangkan zulumat itu modelnya banyak. Az-zulumat, kalau kata Abdul Karim Zaidan, Profesor Abdul Karim Zaidan, diungkapkannya kata kegelapan dengan plural, dengan jamak, menunjukkan kegelapan itu banyak. Dan minimal kata Abdul Karim Zaidan, itu ada 4 bentuk kegelapan yang terkandung di dalam kalimat zulumat. Ada berapa? Ada 4 bentuk kegelapan yang terkandung di dalam kata zulumat, kata Abdul Karim Zaidan. Ya. Yang pertama adalah kekufuran. Jadi kekufuran itu adalah kegelapan. Makanya orang kalau kafir, kalau kufur, dia sebetulnya gelap hidup. Orang kafir itu gelap sebetulnya hidup, enggak terang. Dia itu tidak tahu tentang tujuan hidup. Dia tidak tahu tentang arah hidup. Dia tidak tahu tentang mau kemana hidup. Saya pernah membaca tentang buku psikologi agama. Psikologi agama. Orang-orang kafir itu, atau apalagi orang-orang beragama ya, itu mereka itu kadang-kadang sulit tidur Pak. Orang tuanya itu kadang itu sulit tidur. Biasa kalau sudah tua sulit tidur, atau tidur sebentar tapi pasti bangun ya malam-malam. Nah bagi mereka itu Pak, orang-orang yang sudah tua di kalangan orang-orang beragama, orang kafir itu, mereka bisa tidur pakai tidur, tapi ketika malam mereka bangun. Nah dalam kondisi mereka bangun jam 2, bangun jam 3, itu mereka itu bingung mau ngapain. Makanya di mereka itu rata-rata yang namanya klub-klub malam, tempat-tempat hiburan gak ada apa, nggak tutup. Maka mereka kalau tidak bisa tidur lagi, tidak bisa mereka akhirnya memerapkan matanya lagi, mereka cari hiburan. Kalau nggak lihat TV-nya film, mereka langsung keluar di negara barat itu cari tempat hiburan yang masih buka. Mereka minum lagi, mereka kelabing lagi, bingung karena tidak ada yang harus dilakukan. Sementara mau dipejamkan mata sudah tidak bisa lagi. Kira-kira kalau bapak-bapak yang muslim dan bertahan, kalau terbangun jam 1:30, jam 1:30, ngapain kira-kira? Hah? Baca kok ngerasa nikmat gak Pak? Ngerasa nikmat. Kalau kita nggak bingung, justru kita bingung kalau nggak bangun kadang-kadang gitu. Kalau kita bangun nggak bingung, ada aktivitas. Bahkan kita membaca malam seperti malam itu waktu terbaik kami membaca dengan Allah. Sehingga ketika kami bangun 2:30, bangun jam 2, bangun jam 3, kami nggak bingung, kami tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kami lakukan? Tapi bagi mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Merem lagi mereka kagak bisa. Mau ngapain juga nggak tahu. Akhirnya mereka cari hiburan lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Bagi kita kan tidak seperti itu. Itu kekufuran, kegelapan. Makanya kata beliau, yang dimaksud dengan Quran ini, Islam ini mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, artinya mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada keimanan. Kekafiran kepada apa? Keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelapan di sini kata Abdul Karim Zaidan juga punya makna. Artinya adalah kemaksiatan.
Jadi orang kalau sudah maksiat gelap pastinya. Kalau sudah berbuat dosa gelap. Makanya kalau kita bingung, galau, resah, jangan-jangan banyak dosa. Sedangkan taubat itu, taat itu cahayanya. Makanya kan ayat tentang taubat kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma yudkhillahu an-nabiyyu wal ladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim. Coba dibaca surat At-Tahrim. Ayat tentang taubat itu cahaya, tentang dosa itu gelap. Coba lihat At-Tahrim ayat yang berapa itu? Surat At-Tahrim itu surat 66 ayat yang ke-7. Ya, dibaca itu biar kita ini. Jadi orang itu bisa jadi, makanya kita hidup terpuruk itu bisa jadi karena dosa. Ya, hidup kita gelap, nggak tahu arah, itu bisa jadi karena dosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu Ayat berapa? Ayat 7. Oh, ayat 8 berapa? Ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi begitu Pak. Jadi ketika dia berbuat terpuruk hidupnya, gelap hidupnya, bingung hidupnya, atau bahkan mungkin sebuah perusahaan yang tadinya gagal hebat terpuruk, kalau dalam perspektif agama bisa jadi karena ada kesalahan dia. Ada kesalahan dia. Jadi akhirnya kesalahan itu, perbuatan dosa kezaliman itulah yang menyebabkan dia menjadi gelap dan hidup terpuruk. Kemudian dia akhirnya datang kepada Allah. Dia hijrah kepada Allah, dia bertobat. Nah, ketika satu kali taubat ternyata cahayanya mulai terang. Dia bertobat lagi, cahayanya mulai terang, sampai dia bright. Dia mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami. Di situ dia terang. Tadinya gelap. Makanya kita kalau hidup dalam kondisi keterpurukan, itu bisa jadi karena kesalahan kita, karena maksiat kita, karena dosa kita. Maka cara kita untuk memberikan cahaya dalam kegelapan karena dosa itu taubat. Makanya taubat itu adalah sebagai penerang. Maka az-zulumat adalah taubat, dan zulumat adalah maksiat, dosa. Dalam rangka dikeluarkan dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taubat dan taat. Jadi begitu. Jadi ini ayat ini menegaskan tentang itu. Yang keberapa tadi? Yang kedua. Zulumat yang ketiga, kata Abdul Karim Zaid, itu juga bermakna al-jahlu. Al-jahlu itu artinya kebodohan. Kebodohan. Jadi orang ketika bodoh juga gelap gitu. Kalau kita nggak tahu tentang Quran, baca Quran ini ayat apa ini, banyak banget kayak gini. Ini kayaknya ini apa sih murikel kayak begini itu. Kan bagi orang-orang yang kafir yang kita tahu kan ini murikel ini kalimat apa? Sama. Bagi yang nggak ngerti bahasa Arab dikasih kita budul gitu. Yang bodrong aja salah terus gitu. Dikasih kita budul, nggak berharga, nggak ada patah, nggak ada kasar, nggak ada domba, nggak ada sukun. Ini apa? Gelap banget. Tapi begitu kita punya ilmunya, berat. Oh ini bacanya begini, oh ini begini, oh ini begini. Kan begitu sebetulnya. Jadi kalau misalnya orang yang tidak ngerti baca ini mungkin gelap banget ya. Banyak kayak. Tapi ketika ngerti, masya Allah, betah dia, ngerti dia, ini dia. Itu yang disebut dengan ajar, kebodohan. Kebodohan itu menyebabkan kita gelap. Nah, Islam itu mengeluarkan manusia dari kebodohan kepada ilmu.
Maka kalau gelap karena bodoh, maka cahayanya apa? Ilmu, penerangnya adalah ilmu. Kalau misalkan gelap karena dosa, penerangnya apa tadi? Taubat dan taat. Kalau gelap tadi karena kufur, karena kafir, penerangnya tadi apa? Iman. Kalau gelap karena bodoh tadi apa? Minaz zulumati ilal nur, minal jahli ilal ilm, dari kebodohan kepada cahaya, kepada ilmu. Makanya umat Islam itu adalah umat yang senantiasa membudayakan ilmu. Jadi kita itu sekarang harus menjadikan membudayakan ilmu. Ilmu itu sebagai budaya. Ilmu itu harus sebagai lifestyle, gaya hidup gitu ya, berilmu. Sehari tidak nyari ilmu, migran gitu ya. Harusnya kan begitu. Kenapa Bapak pusing banget? Belum cari ilmu kayaknya gitu loh. Ini kenapa pusing banget? Aduh, susah mencari. Nah, pusingnya karena yang lain dulu gitu loh. Coba kali-kali pusing karena belum apa? Pusing. Kenapa? Belum ada asupan ilmu. Kalau belum ada asupan ilmu, pusing kita karena ada nutrisi rohani gitu. Nutrisi rohani harus. Ya, dan Islam itu agama yang turun ketika ayat terkait dengan ilmu. Makanya budaya Islam itu budaya apa salah satunya? Budaya ilmu. Bahkan kita ditolak beramal kalau tanpa ilmu. Makanya umat Islam sebodoh-bodohnya umat Islam pasti dia punya dua bahasa. Satu bahasa dirinya, bahasa ibunya, yang kedua bahasa Quran, bisa baca Quran ya. Sekuper-kupernya umat Islam. Kuper itu apa ya namanya? Kurang pergaulan, senorak-norak umat Islam pasti dia pernah keluar negeri. Satu negeri di mana dia tinggal, yang kedua ke kota suci Mekah dan Madinah. Betul nggak? Jadi sebodoh-bodohnya Islam pasti punya dua bahasa ibu dan bahasa apa? Bahasa Quran. Sekuper-kupernya kurang pergaulan, dia pasti pernah kedua negara di mana dia tinggal dan negara Arab haji. Itu orang pelosok-pelosok sana, nggak pernah memang kemana-mana dia. Tapi dia pernah, dan kalau sudah ke negara haji ke Mekah, dia tidak perlu ke negara lain lagi karena di situ dia ketemu dengan orang dari berbagai negara. Begitu Pak Islam. Jadi Islam itu masya Allah, semalas-malasnya orang Islam mandi, dia pasti tetap membasuh dirinya minimal 5 kali. Jadi orang Islam kalaupun tidak mandi, kalau selama dia sholat insya Allah nggak mau bersih juga. Jadi Islam itu masya Allah agama yang sangat dasar, agama yang sangat dasar, ya, dari kebodohan kepada ilmu. Makanya cari ilmu. Makanya mencari ilmu itu tidak ada waktu kapannya, tidak ada finisnya. Minal mahdi ila lahdi, dari semenjak ayunan sampai kita kelihatan mahal, itu mencari ilmu. Tidak ada finisnya mencari ilmu. Ya, cuma kadang-kadang yang membatasi itu karena sekolah. Ya, makanya banyak kita itu kadang-kadang sekolahisme, yang paham seolah-olah ilmu itu adanya di sekolah. Padahal ilmu itu banyak di mana? Di masjid juga. Kalau kita belajar di luar negeri kan, di Timur Tengah, di Madinah, di Mekah, di Sudan, di Maroko. Saya punya murid ya, punya murid lulusan Sudan S2 tafsir gitu ya. Ya, dia berkata, ya, kami itu di sana itu di samping belajar di ruangan, di kelas, kami itu belajarnya justru di masjid-masjid. Dan para pakar-pakar itu adalah adanya di masjid. Ya, ada pakar hadis, ada pakar tafsir, ada pakar fikih di masjid. Makanya di sana itu, di masjid itu kadang-kadang dosen yang ngajar di kampus, mereka ketika di masjid belajar, justru di masjid itu para pakar yang hadir gitu. Para pakar yang hadir. Makanya masjid itu juga bisa dijadikan sarana ilmu. Tapi kita kan kadang-kadang seolah-olah ilmu itu, pendidikan itu adanya di mana? Di sekolah. Itu namanya sekolahisme, yang paham kesekolahan itu. Padahal yang disebutnya bukan sekolah, tapi mencari ilmu. Kalau ilmu, apakah hanya ada di sekolah nggak gitu? Tidak, dimanapun ada. Makanya orang-orang dulu bisa menjadi pakar dengan tidak sekolah ketika dia di masjid. Nah, makanya di masjid itu kan kajian itu kan terstruktur, terkurikulum. Makanya bagus ngaji itu kayak begini, supaya tidak ngayal-ngayal kemana-mana. Karena kadang-kadang ada juga yang ngaji intinya yang dibaca cuma sebentar,
orang ahli atau mau jadi orang yang berwawasan. Kalau orang yang ngajinya tidak fokus, bikin orang memang jamaahnya jadi berwawasan tinggi, tapi bikin jamaah kagak ahli-ahli gitu, nggak ahli-ahli gitu. Ini ada ceramah misalkan, wawasannya luas, tapi tidak ahli. Tapi kalau kajiannya pakai kita, kajiannya fokus, dia akan menjadi ahli. Kajian tafsir apa? Itu kasir, hatam itu kasir, ahli dia nanti selesai. Kajian apa? Kajian fikih apa? Bulu mau apa? Hatam dia. Wih, lulusan dari Al-Amanah, pakar tafsir, pakar fikih, ahli semua. Orang ngajinya juga ngaji apa? Ngajinya terus. Kenapa kita nggak bikin program seperti itu? Hatamkan kita dan lain sebagainya, sehingga lulusan Al-Amanah tidak kalah dengan lulusan Al-Azhar Kairo, Ibnu Su'ud, Mekah. Bukan hebat banget. Di mana universitasnya? Universitas Al-Amanah Biladuta. Kan siapa rektornya? Bapak Tori. Gitu. Kan gitu. Jadi kita mau jadi ahli atau? Makanya saya sekarang membiasakan kepada jamaah masjid ini. Ya, kata saya, ngaji itu biarkan pakai kita. Ya, supaya nanti fokus. Selesai nanti kita selesaikan. Sehingga nanti jamaah jadi ahli. Bukan semata-mata hebat wawasannya, tapi kalau tidak fokus kadang-kadang akhirnya kemana-mana, tapi intinya kadang-kadang kurang begitu dibahas dengan dalam. Kan begitu. Makanya harus ada kurikulum masjid, ya, ada kurikulum masjid. Sayang kan sebetulnya kita di masjid, jadikan jamaah ini betul-betul ahli di dalam itu. Ya, ada nanti pengajar fikihnya, kitab apa yang dipakai, ada pengajar tafsirnya, kitab apa yang dipakai, ada pengajar tentang akidahnya, kitab apa yang dipakai, ada yang mengajar tentang apanya segalanya gitu, apa yang dipakai dan sebagainya. Nah, jadi begini, ini kejahilian termasuk penyebab atau faktor kegelapan. Az-zulumat itu maknanya bisa apa tadi? Kebodohan. Yang keempat, zulumat itu juga maknanya adalah zalim. Ya, zalim. Ya, az-zulumat itu kan dari kata zulmun. Jadi kezaliman itu juga menyebabkan orang jadi gelap. Ini hati-hati. Kalau kita sudah zalim kepada rakyat, gelap nanti nggak tahu solusinya. Kalau seorang pemimpin zalim kepada yang dipimpinnya, dia akan gelap menentukan visi dan misi ke depannya seperti apa. Kalau kita sudah sering berbuat zalim, maka hidup kita akan gelap. Makanya lawan daripada kezaliman adalah adil. Cahaya kezaliman itu adalah adil. Karena memang kata zalim dengan kata adil definisinya beda. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Ini definisi sederhananya ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wal musayyin la fi mahalihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan adil kebalikannya. Apa adil? Menempatkan sesuatu pada tempat. Itu adil. Makanya orang adil itu orang beradab. Jadi sebetulnya adil dengan adab itu hampir sama. Adab itu menempatkan sesuatu juga pada tempatnya. Bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana kita kepada guru, tempatkan orang tua pada tempatnya, tempatkan guru pada tempatnya. Juga ada menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau peci tempatnya di mana? Di kepala. Walaupun peci itu murah, tetap di kepala. Sepatu tempatnya di mana? Di kaki. Sekalipun sepatu itu mahal, tetap diinjak di kaki. Jangan sampai bapak-bapak ngomongnya begini, beli sepatu 2 juta, taruh di kepala. Orang nanya, kenapa? Mahal, saya diinjak. Sama orang akhirnya disebut apa tadi? Gila. Kenapa bapak nggak pernah pakai sepatu? Saya 2 juta, nggak mau saya injak sepatu. Sepatu diikat di kepala. Peci diikat di mana? Kenapa peci di kaki? Murah 10.000. Layak pak 10.000 ini. Enggak adil. Tidak pada tempat. Kerancuan hidup ini kan ketika manusia tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Orang sekarang kan banyak begitu.
pakai cincin, harusnya kan tempatnya di mana? Di jari manis, walaupun cincinnya imitasi, tapi pantas. Ini pakai cincin di jempol kaki lagi kan? Yang nggak pantas, nggak pada tempatnya. Namanya kita itu melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak adil, zalim. Bagaimana perlakukan pada tempatnya? Bagaimana memperlakukan umat ini? Harus pada tempat. Karena kalau sudah terjadi kezaliman, ini ya kisah tentang kesuksesan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini ada pesan dari gurunya luar biasa. Muhammad Al-Fatih ini kan bapaknya juga kan sultan. Sultan siapa namanya? Sultan Murad II. Bapaknya sultan. Dan dulu itu kan kesultanan itu kalau bapaknya sultan nanti bapaknya meninggal turun kepada siapa? Karena makanya bapaknya khawatir kalau dia ternyata meninggal tidak ada pengganti. Maka Al-Fatih ini kan tetap berguru. Tapi setiap kali berguru, gurunya datang tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena gurunya tidak ada yang berani kalau Al-Fatih salah, Al-Fatih ini karena dia anak sultan. Kalau bahasa sekarang anak sultan mah bebas gitu ya gitu. Kalau sekarang sultan mah bebas gitu ya. Enggak berani. Nah suatu saat bapaknya bingung. Maka bapaknya langsung datangkan. Saat itu ada dua gurunya. Satu Syekh Samsudin, yang kedua Syekh Al-Qur'ani. Siapa itu Al-Qur'ani? Bapaknya datang, usahakan anak saya kepada engkau. Dan ini cambuknya. Kalau anak saya melakukan kekeliruan, kesalahan, jangan segan-segan cambuk dia. Diserahkan cambuk sama bapaknya ke Syekh Samsudin. Sama Syekh Samsudin diambil cambuk. Karena merasa mendapatkan legitimasi dari bapaknya untuk mencambuk, tiba-tiba Al-Fatih usia 8 tahun berusaha dicambuk ke sana, ciprok. Syekh Samsudin dicambuk di depan bapaknya. Al-Fatih dia nggak berani ngomong, nggak berani apa. Bapaknya tersenyum, tinggalin. Di situ dia benar-benar belajar. 12 tahun dia hafal Quran. Dan dia sudah menjadi sultan. Dan di usia 21 tahun dia mampu menaklukkan Konstantinopel. Selesai dia menaklukkan Konstantinopel, maka dia bertanya kepada gurunya Syekh Samsudin, Tuan Guru, ada satu yang masih mengganjal. Belasan tahun aku ingin mempertanyakannya tapi tidak berani. Ketika ayahku nyaksi cambuk kepada engkau, kenapa kau tiba-tiba cambuk aku sedangkan aku saat itu belum melakukan kesalahan? Kata gurunya, belasan tahun berlalu, kau masih ingat itu? Aku masih ingat. Aku tuh menunggu pertanyaanmu pada saat itu. Apa kata kamu? Kau ingat pada hari itu dilakukan belasan tahun yang lalu. Ketika kau tidak salah, aku cambuk. Aku tahu kau bakalan menjadi sultan. Dan ketika kau menjadi pemimpin, jangan sekali-kali kau zalimi rakyatmu. Karena sekali kau menzalimi, puluhan tahun rakyat akan ingat tentang ini. Seperti kau ingat ku cambuk padahal sudah berlalu belasan tahun, tapi kau masih ingat tentang ini. Al-Fatih langsung siap guru. Makanya pemimpin seperti apa pun harus guru. Makanya kan ada buku atau ada catatan, saya menarik baca itu tentang cambuk itu yang merubah tentang sikap Al-Fatih itu. Jadi kadang-kadang perlu seorang orang tua itu menyerahkan anak itu kepada guru. Ini kan kadang-kadang datang nggak pernah ketemu guru sampai lulusnya aja nggak pernah ketemu. Dan datang sampai lulusnya nggak pernah ketemu dengan gurunya orang tua. Kan error kayak itu bagaimana keberkahan di rumah tangga. Ya ini diserahkan kepada guru. Jadi bapaknya itu menyerahkan langsung dengan cambuk-cambuk. Ternyata belasan tahun kezaliman itu terasa terus. Jadi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita itu akan terus. Ayo coba Bapak pernah disakitin orang? Berlalu puluhan tahun, berlalu belasan tahun, akan masih ingat gak dia? Ingat, karena berbekas. Tapi Bapak pernah dibaikin orang. Jangankan puluhan tahun, 2 minggu dulu udah bilang kan, kamu kan dulu pernah sampai di mana ya? Lupa saya, lupa gitu. Tapi kalau dizalimi puluhan tahun kita masih ingat seperti itu. Makanya kezaliman
Bisa jadi kadang-kadang doa-doa seseorang sudah banyak, tapi kadang-kadang mental terus ada kezaliman yang dia lakukan. Maka kezaliman itu adalah merupakan kegelapan. Dan negara-negara yang memimpinnya zolim, diktator, tidak pernah berjaya. Tidak pernah berjaya. Fir'aun itu kan secara kemanusiaan menjadi amat sangat mustahil. Fir'aun itu runtuh. Namrud juga secara kemanusiaan amat sangat mustahil. Tapi ketika karena kezaliman, justru dia runtuh di saat puncak kejayaan. Namrud justru begitu. Soviet juga begitu. Komunis, negara komunis dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, tidak mungkin ada negara yang zalim yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu akan mengalami kejayaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu bagian daripada sunnah Tuhan. Dan ketika Rasulullah memimpin dengan adil, disitulah terjadi kejayaan. Makanya Islam itu sampai 13 abad. Ya, 13 abad itu kan 1300 tahun berjaya disebabkan karena dipimpin dengan keadilan, yang dengan cahaya sehingga terang bergerak pakai dan runtuh ketika terjadi sebuah penyimpangan. Jadi ini makna yang ketiga dari kata-kata sumpah itu. Ya, jadi saya tidak mau menjelaskan tentang detailnya bagaimana unsur-unsur matahari dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi sumpah-sumpah ini intinya tentang benda-benda langit, matahari, bulan dengan cahaya, siang dengan malam dan sebagainya. Ini adalah bukti-bukti bahwa hal itu adalah amat sangat penting untuk kita jadikan perhatian dan jadikan kajian ya tentang itu. Yang kedua, semua itu adalah menunjukkan tentang bukti konkret eksistensi Allah, bukti rasional eksistensi Allah. Ya, kalau dalam ayat ini kan bukan hanya ciptaannya, tapi penyempurnaan ciptaan. Penyempurnaan ciptaan. Dan salah satu yang amat sangat ya penyempurnaan ciptaan kita itu juga adalah terkait dengan penyempurnaan ciptaan-ciptaan manusia. Jadi was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, dan demi langit serta pembinaannya. Ya, pembinaan ini ya yang dibangun di atas langit ini dan demi bumi serta penghamparan ciptaan. Jadi ini menunjukkan bahwa bumi ini dihamparkan dalam ayat ini. Ustaz, bumi itu kan bulat Ustaz. Tapi kok di sini apa? Muncul pertanyaan. Ustaz, bumi ini kan bulat. Tapi kok di sini adalah diapain tadi? Dihamparkan, datar. Makanya ada dua teori sekarang kan teolog, teori bumi datar. Teori bumi bulat. Umat Islam ini ada dua kan? Ada umat Islam bumi datar, ada umat Islam bumi bulat. Yang benar bulat atau datar? Kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir beliau, Fathul Qadir, bumi itu bulat, tapi kenapa ada wal aqwa dihamparkan? Yang bulat itu kalau terlalu besar, maka dia juga ada hamparannya. Misalkan kita bulat ini, karena dia lebar, ada apa? Hamparan. Ada hamparannya, ini ada langitnya. Tetap kan dia lebar, sebulat apapun kalau gede bulat maka tak hampar. Kecuali kalau kecil banget, walaupun kecil itu tetap ada hamparan. Nah sama kita juga bumi ini bulat. Tapi karena kan kalau sudah bulat itu nanti kan ada lebar, kali panjang, kali ini kan gitu. Maka setelah itu kan berarti namanya datar. Jadi buminya bulat, tapi karena saking luasnya hamparan bumi, saking besarnya bumi, maka terhampar dia. Maka warna bahwa matohaha dari bumi yang dihampar. Nah kita ini Pak, sebetulnya kalau kita melihat tentang sana yang ditinggikan dan tentang bumi yang dihamparkan, ini manusia sebetulnya diciptakan oleh Allah di bumi saja harus sudah bersyukur. Untuk kita tidak diciptakan. Untuk Ustaz Habib kita diciptakan di planet Mars. Nggak kebayang ya kalau diciptakan kok ada di Pluto misalnya. Kita diciptakan sama Allah di bumi. Di bumi saja sudah apa? Tuh bersyukur harus. Udah diciptakan di bumi lebih kecil lagi, bumi Indonesia lagi harusnya bersyukur.
Di Indonesia terus, di Bogor udah bersyukur, di Bogor terus dibilang tak makin bersyukur harusnya. Jadi diciptakan di bumi saja udah bersyukur. Ada yang pernah tinggal di luar negeri nggak? Atau yang pernah tinggal di mana? Sebentar. Pernah lama? Sebentarnya berapa? Ada yang pernah dokter Dindin pernah di luar negeri lama? Yang lama siapa? Di mana? Australia. Hah? Australia. Gimana Pak? Australia dengan Indonesia gimana Pak? Tinggal di Australia gitu, selama tinggal di. Saya tinggal 5 tahun sana Pak. Tinggal 5 tahun. Gimana Pak perasaan? Cuacanya, iklimnya gitu? Ya, beda lah Pak. Hah? Beda lah. Beda. Teman saya, Mas Iqbal ini tinggal 3 tahun di Perancis, kuliah di sana. Perancis juga. Benar-benar. Tadi cerita ke sama pulang ke sana. Dia pas turun dari kapal pesawat, sujud syukur dia pas sudah selesai. Bukan sujud syukurnya iklim Indonesia dengan di Perancis itu masalah. Kata dia orang sebetulnya dengan tinggal saja di Indonesia harusnya dia hanya orang sini sudah pernah dengar. Kalau sudah datang ke Indonesia nggak mau dia balik lagi ke sana. Sini dorong rasanya. Sini tuh kok. Udah datang di Indonesia nggak mau dia balik lagi. Makanya mereka rela tinggal di hutan-hutan Indonesia juga. Sana tuh jorok kayak yang dinampakkan di luar kan yang bagus. Mereka kalau sudah datang ke Indonesia, mereka nggak mau balik lagi ke sana. Pengen di sini. Kenapa? Saking nyaman. Saking nyaman. Jadi kita tinggal di bumi saja harus bersyukur. Karena bumi ini semuanya, mataharinya, bulannya, cahaya, anginnya akan cocok untuk kehidupan manusia. Tinggal di bumi, diperkecil lagi di bumi Indonesia. Jadi makanya kita nggak apa sebetulnya kita berjalan ke negara orang supaya kita merasakan bersyukurnya ketika di negara sendiri. Kita boleh pelajari tentang bagaimana agama orang supaya kita semakin bersyukur dengan agama kita sendiri. Kok yang lain agamanya begini, sudah mati kok dibakar, gini. Enak banget dari Islam dimandiin, nggak di ini, pelan-pelan ini, masya Allah. Artinya kita melihat tentang Islam itu luar biasa. Saya baca bukunya tentang Karen Armstrong, The History of God, tentang sejarah Tuhan. Karen Armstrong itu kan mantan biarawati, mantan biara di Karen Armstrong. Kemudian dia adalah profesor ahli dalam bidang agama-agama. Dia meneliti biasanya 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Penelitian dia, pengkajian dia sampai menyebabkan kita lepas dari biaranya, dia kemudian menjadi seorang ilmuwan. Ditanya hasil kajian kau wahai karena Prof terkait dengan agama-agama, mana kira-kira agama yang paling nasionalis? Yang paling nasional. Dia berbelit-belit jawaban karena Armstrong. Ya, berbelit-belit kata dia. Sebetulnya Islam paling nasional, tapi umatnya yang tidak nasional. Kalau saya analogikan agama ini kepada makanan, kira-kira makanan mana yang paling enak? Kata dia, Islam itu enak, lezat, tetapi para umatnya tidak bisa meracik menjadi resep yang baik sehingga menjadi makanan. Dia semua berputar. Artinya dari situ karena Armstrong itu sudah mengakui dari 3 agama besar yang dia kaji ini, itu dia menyatakan yang paling logik, yang paling benar adalah Islam. Jadi itu makanya akhirnya saya beli bukunya, ya, Sejarah Tuhan. Karena dia memang mengedepankan objektivitasnya sebagai ilmuwan. Ya, jadi penilaian dia masih objektif ya, terkait dengan agama. Nah, jadi begitu Islam. Ya begitu Islam. Makanya kita mau pelajari agama lain sedikit-sedikit supaya kita tahu bagaimana Islam itu ternyata agama yang paling logik dan paling enak gitu, dan paling hebat. Jangan sama, kita boleh juga berkunjung ke negara luar supaya kita mengakui dan menyadari negara kita itu yang paling hebat, yang paling nyaman, yang paling enak. Bersyukur kita dari Indonesia. Makanya kan orang Arab juga kalau ke Indonesia sebetulnya mereka malas pulang lagi ke Arab gitu. Ya pulang lagi ke Arab. Ya sampai-sampai ada
pengusaha Arab itu kan, yang sampai datang ke temannya yang ada di Bali kan. Kemudian dia ini tinggal begitu luar biasa, sampai akhirnya dia bikinkan aku rumah seperti percis rumah ini. Bisa diambil arsiteknya dari sini. Bahkan kalau perlu bahan-bahannya dari situ juga dibawa. Saking punya percis. Makanya kan ada orang yang bilang, Al-Indonesia Jannatul tahta khatulistiwa. Indonesia itu adalah surga di bawah garis khatulistiwa. Sangat bagus. Padahal dia lihat cuma puncak doang dia lihat itu ya. Udah ngomong kayak begitu. Kita tiap hari kita udah malas juga buat puncak. Al-Indonesia Jannatul tahta khatulistiwa. Indonesia adalah surga di bawah garis khatulistiwa. Itu yang dilihat baru puncak. Ya. Jadi belum dilihat yang lain-lain, masya Allah. Jadi melihat tentang bumi saja kita harusnya sudah seperti itu. Ya, jadi sudah bersyukur. Dan mau kerucut lagi di Indonesia kita di Bogor, masya Allah, amat sangat nyaman. Di Bogor datang lagi ke Villa Duta, makin nyaman lagi. Jadi wal ardu ini yang sebetulnya menggambarkan kepada kita tentang indahnya kehidupan dunia yang perlu kita syukuri. Coba kita kadang-kadang suka merusak tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Nah ini sumpah-sumpah tadi ya, dengan langit, dengan bumi dan seterusnya. Nah ada yang menarik lagi yaitu tentang sumpah kembali kepada setelah sumpah Allah dalam skala makro yang ada di alam semesta. Maka Allah kembali bersumpah dalam skala mikro, yaitu diri kita. Jadi sumpah-sumpah ini tadi sebetulnya mematahkan teori evolusi yang bahwa manusia itu yang terjadi dengan sendiri. Ada yang menciptakan wa nafsin dan demi jiwa manusia wa masawwaha dan penyempurnaan ciptaannya. Jadi wa masawwaha ini penyempurnaan ciptaan ini juga bisa bermakna banyak hal. Pertama adalah sawwa ini bermakna hayaan, yang mempersiapkan. Jadi Allah itu telah mempersiapkan bagi diri kita segala sesuatunya. Jadi tidak hanya semata-mata menciptakan Allah itu, tapi sawwa. Apa sawwa itu? Mempersiapkan semuanya. Menyempurnakan itu mempersiapkan semua. Ditiupkan dan potensi semua. Makanya sawwa di sini juga maknanya hayya, mempersiapkan. Allah telah mempersiapkan dalam diri kita ya segala sesuatu, potensi ya yang amat sangat variatif dalam diri kita. Ya, bahkan ya ketika segala sesuatu ini ada juga yang memahami manusia itu ketika diciptakan oleh Allah dikasih dua modal. Ya, ketika Allah menciptakan kita, tidak semata-mata Allah menciptakan, tapi ada dua modal. Ada modal namanya manhajul hayat. Kita itu hidup itu dikasih modal hidup, namanya manhajul hayat, pedoman hidup. Makanya Allah kan menjadikan ada khalifah, kita khalifah. Tidak semata-mata Allah ciptakan kita sebagai khalifah tanpa dibekali. Allah bekali kita. Apa bekalnya pertama? Ada manhajul hayat, pedoman hidup. Yang kedua, wasilatul hayat, fasilitas hidup. Jadi ada pedomannya, ada fasilitasnya. Ada motornya, ada manual booknya. Ada mobilnya, kendaraannya, ada manual book cara menggunakan kendaraannya. Ada fasilitas buminya, ada manual booknya untuk bisa mengelola bumi. Kita kan kalau misalkan beli handphone Pak, tidak dikasih manual booknya, rusak nggak nanti handphone ini? Rusak nggak? Rusak. Bapak kalau misalkan dikasih handphone, beli handphone ternyata cuma begitu doang Pak, nggak ada pedomannya, nggak ada manual book, itu bodong namanya. Beli laptop ternyata nggak ada manual booknya, bodong gitu. Beli mobil ternyata nggak ada manual booknya, itu mobilnya mobil bodong nanti. Di samping kita beli handphone, kita dikasih petunjuknya. Di samping Allah jadikan kita manusia, dikasih fasilitas bumi, Allah kasih petunjuk bagaimana cara mengelola
Jadi Allah itu begitu sawwa di situ. Jadi bukan semata-mata Allah ciptakan kita begitu saja. Allah sawwa, sempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan? Allah kasih fasilitas, kalau kasih manhaj. Jadi kalau manhaj itu artinya pedoman hidup, pegangan hidup, kurikulum hidup. Kalau wasilah itu artinya apa? Sarana hidup. Pedomannya ada, sarannya ada, fasilitasnya ada. Makanya Bapak hati-hati memberikan kepada anak sarana, fasilitas, tapi anak nggak punya pedoman, kan repot. Handphone canggih-canggih Pak, handphonenya canggih, semua di sini ada. Makanya namanya bukan handphone, smartphone, handphone cerdas. Kenapa? Semuanya ada. Tapi kalau misalkan ini semuanya ada, anak handphonenya canggih, tapi anak tidak punya manhaj, tidak punya pedoman, tidak punya pegangan. Makanya sekarang kadang-kadang teknologi lebih canggih daripada iman. Makanya kacau. Harusnya imannya lebih canggih daripada teknologi. Kan begitu seharusnya. Seharusnya iman kita lebih canggih daripada teknologi. Tapi karena teknologi lebih canggih daripada iman, kemudian teknologinya jadi kacau, jadi rusak. Jadi dipakai untuk merusak manusia, bukan dipakai menjadi sarana untuk memperbaiki manusia, untuk kemaslahatan manusia, tapi justru membuat kerusakan bagi manusia. Itu akibat teknologinya lebih canggih daripada banyak iman. Harusnya iman lebih canggih daripada banyak teknologi. Jadi kalau imannya canggih, imannya tinggi, nggak usah khawatir anak mau dikasih handphone model gimana pun. Kalau mereka imannya sudah canggih, nggak usah khawatir mau dikasih dunia seperti apapun. Ini banyak orang yang punya dunia, fasilitas dunianya hebat, tapi ternyata pedoman hidupnya, agamanya kurang. Akhirnya dia tidak tahu cara menggunakan dunia. Ujung-ujungnya dia merusak dengan dunia. Ujung-ujungnya dia merusak dengan dunia. Ya, itu poin yang pertama. Jadi ada yang memahami kata sawwa itu artinya maknanya juga adalah mempersiapkan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah pun telah mempersiapkan dalam diri manusia ya segala potensi ya untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi kehidupan ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua juga dimana tentang fitrah. Ya kata Ibnu Katsir begitu. Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan. Alal fitratil qawimah, sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan. Maka sawwa di sini juga dimaknai oleh Ibnu Katsir sebagai fitrah yang telah ditentukan. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah berdasarkan fitrah. Ya, fitrah yang telah ditentukan, fitrah kebaikan. Ya, sebetulnya manusia itu pertama adalah baik, dan manusia itu baik. Fitrah manusia itu adalah fitrah yang sempurna, ya, yang melebihi fitrah-fitrah daripada yang lain. Apalagi dari fitrah-fitrah hewan jauh. Kita kadang-kadang agak mengkritisi ya. Dalam filsafat itu kan, dalam filsafat atau di dalam mantik itu ada bahasa begini, al-insan hayawanun natik. Manusia itu kan hewan yang berbicara ya. Manusia itu apa? Hewan yang berbicara. Jadi saya agak curiga, sedangkan kita kan bukan dari hewan, ada. Jadi jangan-jangan ini dari mana sumber tentang hayawan natik? Ya, manusia itu hewan berbicara. Karena kalau kita bicara tentang manusia adalah hewan, kembali kita teringat kepada teorinya Darwin. Kita dari kera gitu. Ya, kalau kita itu dari kera. Ada hayawan di dalam Quran itu ada. Wa inna darul akhirah wal hayawan. Hayawan itu kehidupan. Tapi kan jangan-jangan kan hewan itu dalam masalah bukan bukan hewan, hayawan itu. Ya, jangan-jangan kan bukan hewan. Jadi al-insan hayawan natik. Manusia itu adalah makhluk hidup yang berbicara. Jadi hayawannya bisa jadi benar, tapi kan hewan dalam bahasa Arab dengan hewan dalam bahasa Indonesia beda nggak? Beda. Hayawan itu kalau saya baca tentang kehidupan. Manusia itu adalah makhluk hidup yang berbicara.
Bukan manusia itu hewan yang berbicara. Kalau manusia itu hewan yang berbicara kan, ini kembali kita kepada teori Darwin bahwa kita itu adalah hewan. Kita itu adalah merupakan kera, Homo sapiens. Bapak setuju nggak kalau Bapak asal usulnya kera? Kan nggak setuju kita, penghinaan. Sedangkan kita itu adalah berasal dari apa? Ada, sempurna. Wa nafsi wa masawah. Ya, manusia itu dan dari jiwa manusia dan penyempurnaan. Jadi kita itu adalah bukan hewan, kita itu manusia. Manusia kita. Dan nenek moyang kita, bapak moyang kita nggak ada. Jadi saya kayaknya agak sedikit walaupun itu istilah yang populer, jangan-jangan hewan di situ bukan hewan. Al-insanu hayawanun natiq, manusia itu makhluk hidup yang berbicara. Kalau di situ saya setuju makhluk hidup yang berbicara. Karena ada makhluk hidup yang tidak bisa, tapi tidak diterjemahkan manusia itu adalah hewan yang berbicara. Jangan-jangan kalau hewan berbicara, ini ada korelasi dengan teori Darwin yang mengatakan kita berasal dari. Nah, jadi begitu. Jadi manusia itu makhluk yang sempurna, fitrahnya di atas segala fitrah makhluk hidup yang lain. Nah, ini makanya namanya sawah, diterjemahkan di situ penyempurnaannya. Apa yang sempurna? Fitrahnya yang sempurna. Yang sempurna apa? Fitrahnya. Yang sempurna apa? Potensinya sempurna. Yang sempurna apanya? Termasuk fisiknya yang paling sempurna. Mata dua di depan, hidungnya bolongnya dua ke bawah. Coba kalau bolongnya ke atas, kita harus pakai pet terus kayak gitu ya. Telinga samping kiri, samping kanan, ya begitu. Matanya ada di kepala. Alhamdulillah matanya nggak di jari-jari. Kebanyakan kalau mata di jari makan sambal panas gitu ya. Jadi sawah di sini kan juga sempurna, baik ciptaannya, baik fitrahnya, baik potensinya, semuanya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim itu semuanya. Makanya jangan suka dirubah-rubah. La tabdila li khalqillah. Surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila. Jangan kau rubah-rubah ciptaan Allah. Udah Allah sempurnakan kayak begitu. Ngapain dirubah-rubah lagi? Ngapain dirubah-rubah? Digini-gini. Banyak kadang-kadang orang yang berubah-ubah ciptaan Allah. Udah bagus-bagus ditato, udah ini bikin pokoknya dirubah-ubah macam-macam. Dia ngomong, tubuh saya, badan saya, pakai duit saya, yang sakit juga saya. Ngapain kau ikut campur? Siapa bilang ini tubuh kita? Ini tubuhnya tubuh milik Allah. Kita itu bukan pemilik mutlak terhadap tubuh kita. Kalau kita pemilik mutlak tubuh kita, seharusnya tubuh kita kendalikan oleh kita sendiri, bukan dikendalikan oleh yang lain. Kalau ini milik kita, Bapak harusnya bisa mengendalikan tubuh Bapak. Tubuh, kulit, jangan kau keriput, jangan kau tua, aku nggak mau tua, jangan kau sakit, jangan kau merem, aku pingin melek terus. Tapi kan buktinya kita nggak bisa mengendalikan. Muncul ngantuk, kita melek-melekin, pokoknya merem kan? Itu menunjukkan bahwa kita bukan pemilik mutlak terhadap apa? Terhadap tubuh kita. Wa nafsi wa masawah. Apanya yang sempurna? Bentuknya sempurna. Apanya yang sempurna? Fitrahnya sempurna. Apanya yang sempurna? Jiwanya, potensinya juga sempurna. Jadi manusia itu Masya Allah. Makanya ini namanya produk akhir. Produk akhir Allah itu siapa? Manusia. Biasanya kalau misalkan ada pabrik Samsung mengeluarkan produk terakhir, kata pabrik Samsung S20 adalah produk terakhir dari PT Samsung, tidak akan mengeluarkan lagi. Biasanya itu produk paling pakai paling canggih. Setelah Allah ciptakan yang lain, ciptaan terakhir Allah siapa? Yang paling akhir manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Beres alam
beres malaikat, beres jin, beres surga, beres yang lain. Allah bilang, "Iqra bukan aku akan menciptakan makhluk terakhir, produk terakhir made in Allah." Wih, made in Allah. Ini produk ini canggih. Siapa? Manusia. Makanya malaikat tahu karena manusia ini canggih banget. Manusia ini dasar, kata malaikat. Tuhan, bahaya ini kalau diciptakan ini produk canggih. Kalau ini produk salah, membuat pertumpahan darah, kerusakan, hancur ini. Karena ini canggih ini. Kan begitu. Motor dengan mobil canggihan mana? Motor dan mobil canggihan mana? Kalau misalkan kita naik motor, celaka paling bisa merusak berapa orang? 2-3 orang. Kalau pakai mobil, bis bisa berapa orang? Mobil dengan kereta canggihan mana? Kalau kereta rusak kira-kira bisa mencelakakan berapa orang? Lebih banyak daripada mobil. Kereta dengan pesawat canggihan mana? Kalau pesawat rusak bisa-bisa mencelakakan berapa orang? Semakin canggih, kalau rusak semakin bahaya. Bahaya semakin besar. Malaikat tahu ini canggih Tuhan, keren kali ini manusia. Makanya malaikat protes. Apa kata malaikat protes? Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Apakah engkau mau menciptakan makhluk ini menjadi khalifah di muka bumi, sedangkan dia amat sangat canggih, akan menyebabkan kerusakan dan penumpahan darah. Makanya manusia kalau rusak Pak, bukan satu kampung Pak, satu negara bisa rusak sama manusia. Saking canggih. Bumi bisa hancur sama manusia. Gajah gede Pak, tapi nggak bisa dia menghancurkan satu bumi Pak, satu kota nggak bisa. Manusia rusak Pak, walaupun kecil, tua, lemah, rusak dunia Pak. Rusak dunia. Itu manusia. Gajah gede, dulu ada dinosaurus Pak, gede-gede, tapi bumi masih eksis Pak. Dulu ada binatang-binatang besar Pak, tapi bumi masih eksis. Sekarang nggak ada dinosaurus Pak, nggak ada binatang-binatang besar, ada manusia, krempeng, kurus, rusak dalam gitu. Jadi manusia itu bahaya kalau sudah rusak. Semua jadi rusak manusia. Makanya ketika Allah ciptakan ini canggih, dikasih pedoman manual booknya. Itulah manhaj. Manhaj itu pedoman Quran, Sunnah, agama. Makanya manusia kalau tidak ada pedoman, hanya punya fasilitas, rusak. Bumi ini fasilitas hidup namanya. Ya, ini fasilitas hidup. Alam ini namanya fasilitas. Sedangkan Quran, Sunnah dan agama sebagai pedoman. Apa kira-kira? Makanya Allah bersumpah, wa nafsiu wa masawah, wa nafsiu wa masawah. Rusak. Ya, jin jahat. Tapi kira-kira jin bisa korupsi nggak Pak? Yang korupsi jin atau bukan kira-kira? Padahal jin jahat. Setan jahat nggak? Jahat. Korupsi nggak? Korupsi. Setan jahat nyebarin racun nggak? Tapi kalau sudah manusia yang jahat, rusak. Ya, gajah ngamuk, ada 100 gajah ngamuk. Saya yakin negara Indonesia bakal rusak. Ada 1000 dinosaurus ngamuk. Saya yakin bumi tidak akan rusak hancur. Ada manusia error satu, apalagi manusia itu yang megang negara error, rusak kira-kira negara Pak? Rusak hancur. Ini manusia penting manusia. Makanya agama itu menjadi manhaj. Agama itu sebagai manhaj. Wa nafsi wa masawah. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini masih panjang juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bahas di satu-satu. Ada yang berdoa? Dari Pak Torres dulu. Yang kedua tentang
daripada Doa. ya. Ya, ini kan doa ini asbabul wurud, doa ini kan kalau hadis asbabul wurud ya. Ya kalau Quran asbabul nuzul. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang doa pertamanya ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubn. Ada sahabat Nabi yang dia itu punya hutang kalau nggak salah. Ya, dia akhirnya bingung, hutangnya memang udah dikeluar, mencari rezeki kemana lagi dan sebagainya. Dia di masjid terus, di masjid terus. Dia berdoa, berzikir, tapi dia nggak usaha dia. Dia seolah-olah dia bahwa menutupi kemalasannya seolah-olah dengan berdoa gitu. Jadi dia ajar dengan aku. Ia kata Rasulullah SAW, maukah kau ajarkan sebuah doa yang bisa menyebabkan kau bebas dari dosa? Dia ajar baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl, dan seterusnya. Diajarkan. Intinya orang ini adalah malasnya. Minal ajzi wal kasal, dari lemah dan dari malas, dari sifat pengecut. Hutang itu dihadapi, bukan ditinggalin gitu. Dia lari dari hutang, padahal dia harus lari dengan cara dia bekerja dengan kasar. Makanya kan ini doa sengaja supaya kita terhindar dari malas. Jadi faktor yang pertama adalah malas. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ngomong, kata dia, andai kata malas itu berbentuk makhluk, kata Ali, akan aku tebas lehernya dengan pedangku ini. Saking bencinya Ali kepada apa? Kepada malas. Makanya sifat yang paling dibenci Ali, yang paling dibenci Nabi adalah sifat malas. Makanya Nabi mengajarkan kepada Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas. Pak, kalau misalnya kita ada sesuatu bentrok dengan jadwal, itu masih bisa disiasati. Maaf ya, saya bisa bentrok ya dengan jadwal lain, nanti ya kita bisa schedule ulang. Itu bisa disiasati kalau bentroknya dengan jadwal. Tapi kalau bentroknya dengan malas, maaf ya, saya nggak bisa. Kenapa bentrok dengan apa? Bentrok dengan malas gitu. Kalau bentroknya dengan malas, susah itu disiasati. Karena kalau sudah malas, dia bisa disiasati. Tapi kalau misalkan bentroknya karena ada jadwal lain, bisa disiasati. Tapi kalau sudah malas, itu nggak bisa disiasati. Makanya doa malas itu Allahumma paksaku. Ya, biar kagak malas banyak apa? Allahumma paksain. Harus dipaksain. Ya, dipaksain. Jadi itu sejarah daripada. Nah, kapan itu harus dibaca? Memang Nabi ketika itu mengajarkan setelah sholat ya. Tapi karena ini berasal dari hadis Nabi, boleh kita baca ketika sholat sebelum kita salat atau di dalam sujud kita. Bacanya di dalam sujud. Ya, saya kadang-kadang juga sama, sifat-sifat itu kadang-kadang malas. Nggak tahu manusia itu ada malas dalam satu sisi, tapi rajin di sisi lain. Nah ini nggak tahu apakah ini malas atau apa ini rajin, setengah rajin, setengah malas gitu. Kadang-kadang kita ada begitu, rajin dalam satu sisi, kemudian kita malas di sisi lain. Saya misalnya ya, saya kadang-kadang malas juga nulis. Terus paling malas kerjaan saya paling malas koreksi soal mahasiswa, malas mengoreksi. Tapi kalau baca saya nggak tahu, nggak ada malasnya. Kalau baca nggak tahu hobi ini, makanya saya akhirnya bingung ini, saya termasuk yang malas atau yang apa? Ya, kalau koreksi soal mahasiswa malas, kalau baca tapi nggak malas. Ya, mungkin semuanya terkait dengan apa namanya? Kecintaan kali ya. Jadi begitu. Jadi itu dibaca, memang Nabi mengajarkan setelah sholat. Karena dia hadis Nabi, masa bisa dibaca ketika dalam sujud kita. Termasuk doa terakhir tadi apa? Allahumma inni ala dzikrika. Ya kan terakhirnya ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau itu kan dari Mu'adz ya. Hadis Nabi yang diwasiatkan kepada Mu'adz. Di sini ada dua perbedaan para sahabat atau para ulama. Satu boleh di penghujung sholat, artinya setelah sholat, dan boleh di penghujung sholat, maksudnya adalah sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Nah terus pertanyaan yang kedua adalah